Badlah Kertawiyantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, yang kami hormati Ketua Lembaga Dharma Duta PHDI Pusat, yang kami cinta dan kami banggakan para pemirsa yang menonton tayangan Dharma Wicana ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Ibu Sang Yang Widiwasa, karena berkat Astung Kertawara Nugraha beliaulah kita diberikan keadaan sehat dan berbahagia tanpa kurang suatu apapun. Sembah bakti hamba kepada para leluhur yang selalu memberkati hamba pula. Perkenalkan, nama saya Nika Demila Rastiani, saya berasal dari Kalimantan Selatan. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dharma Wicana yang berjudul Yatnya di Masa Globalisasi. Teman-teman yang berbahagia, kita ketahui bersama, kita ini sekarang hidup di masa globalisasi, yang mana globalisasi adalah proses di mana hilangnya batasan atau sekat pemisah dari kegiatan sosial, budaya, hingga ekonomi, serta pendidikan, sehingga saling terhubung satu sama lain. Di mana kita ketahui bersama bahwa di masa sekarang ini peningkatan globalisasi semakin meningkat, yang dimana merupakan ketidakseimbangan antara perbuatan yang positif dan perbuatan yang negatif. Di mana kita ketahui banyaknya pemuda-pemudi Hindu yang mulai tersesat arus pergaulan dan mulai meninggalkan adat hitam, dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap yatnya, atau lebih tepatnya panca yatnya, di mana mereka tidak lagi melakukan persembahyangan atau trisandya kepada dewa yatnya dan jarang melakukan kegiatan manusia yatnya. Mereka lebih cenderung terhadap isu-isu yang ada di masa globalisasi saat ini, dan harusnya kita sebagai generasi muda patut untuk tetap melestarikan pelaksanaan yatnya kehidupan sehari-hari, karena hal yang paling sederhana bagi umat Hindu adalah dengan melakukan yatnya. Agama Hindu sekalian memiliki konsep ajaran yaitu yatnya, yang mana di zaman modern seperti sekarang ini, konsep ajaran ini bisa menjadi belenggu lututnya serada umat Hindu karena kurangnya pengetahuan tentang yatnya. Kata yatnya seperti yang kita ketahui sudah tidak asing, tetapi masih banyak umat yang memberi arti sempit pada kata yatnya. Sebagaimana umat yang masih awam, setiap mendengar kata yatnya, dalam benaknya selalu terbayang bahwa di suatu tempat ada berbagai jenis sesajen, asap dupa yang mengepul, bau bunga dan wangi kemenyan yang semerbak dan sulinggih atau pemangku, ada suara tabuh dan kidung. Bayangan tersebut tidaklah salah, namun ada kekeliruan anggapan kalau yatnya identik dengan kegiatan upacara agama saja. Sesungguhnya pengertian yatnya tidak sesempit itu. Kata yatnya sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta. Yatnya secara etimologi berasal dari kata yat yang artinya korban. Yang dimana korban itu dalam ajaran agama Hindu itu sendiri mengenal yang namanya panca yatnya, yang dimana panca artinya 5 dan yatnya yang berarti korban suci. Jadi dalam hal ini secara pemahaman panca yatnya merupakan 5 korban suci yang didasari rasa ketulusan dan ikhlas. Dimana dalam kitab Bhagavad Gita sloka 4 ayat 33 menjelaskan Striyam Trapaya Maya Yasna Jnana Yasna Param Tapam Sarva Karma Kriyam Patam Jnana Parishyam Pate, yang artinya lebih utama persembahan dengan dhyana, yajna, dan
daripada persembahan materi dalam wujud apapun, sebab sebagai pekerjaan apapun seharusnya berdasarkan ilmu pengetahuan suci atau yang bisa disebut dengan jera. Adapun bagian-bagian dari Panchayatnya itu sendiri adalah yang pertama, Dewa Yajna, persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta atau ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya yang bisa disebut dengan Trimurti. Adapun bagian-bagian dari Trimurti tersebut adalah Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma. Yang kedua, ada Pitra Yajna, persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para roh-roh, para leluhur, dan betara-betari, karena mereka lah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Yang ketiga, Resi Yajna, persembahan karya suci yang ditunjukkan kepada para resi, orang suci, Pinangita, pendeta, suling di guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Yang keempat, ada Manusia Yajna. Manusia Yajna adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan mensejahterakan manusia selama hidupnya, contohnya upacara bayi dalam kandungan hingga akhirnya menikah. Yang kelima ada Buddha Yajna, persembahan suci yang ditujukan kepada Buddha Kala atau makhluk bawah. Dalam hal ini kita bisa mengenal salah satu pembagian Panchayatnya itu sendiri dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu Manusia Yajna, yang berkaitan dengan pewiwahan, di mana pewiwahan itu sendiri bisa dikatakan sebagai pernikahan. Dalam konteks ini merupakan salah satu contoh dari Manusia Yajna itu sendiri banyak terjadi polemik atau degradasi yang terus oleh perkembangan zaman modern. Adapun beberapa contoh perbedaan pewiwahan pada zaman dahulu dengan zaman modern saat ini. Adapun beberapa contoh perbedaan pewiwahan pada zaman dahulu dan pada zaman modern saat ini. Yang pertama, pada zaman dulu terdapat pola masyarakat yang terjadi pada pewiwahan, yaitu menjodohkan anak berdasarkan kriteria orang tua. Namun pada zaman modern seperti sekarang, kata dijodohkan merupakan hal yang dianggap jadul karena dianggap melambangkan bahwa seseorang yang bersangkutan tidak laku. Yang kedua, pada zaman dulu masyarakat menyebarkan undangan dengan mengutus beberapa warga untuk diantarkan ke rumah yang akan diundang. Namun sekarang masyarakat lebih memilih menyebarkan undangan melewati online karena dianggap lebih fleksibel. Yang ketiga, pada zaman dulu dalam acara pelepasan lajang selalu melakukan tradisi Midodoreni yang memiliki makna dan tradisi kental dari leluhur. Namun sekarang masyarakat berganti pesta lajang sebagai acara berkumpul dengan teman-teman yang tidak berpegang teguh terhadap tradisi acara pernikahan tersebut. Yang keempat, pada zaman dulu acara pernikahan dilakukan oleh kerabat pemilik acara dan dibantu tetangga sekitar untuk tetap menanamkan tradisi gotong royong. Namun sekarang untuk mengurus acara pernikahan banyak yang diambil alih oleh wedding organizer dengan alasan lebih fleksibel, mewah, dan tergolong modern dan tidak ketinggalan zaman. Itulah tadi beberapa contoh pergeseran penerapan manusia Yajna dalam kehidupan era globalisasi saat ini. Jadi kita sebagai umat Hindu harus membiasakan diri melaksanakan Yajna dengan baik dan benar. Meskipun zaman telah berubah, jika pelaksanaan Yajna sudah berjalan dengan lancar, maka itu akan bisa membuat umat Hindu untuk bertahan di era globalisasi saat ini. Tanhanda
tidak ada manusia yang sempurna. Apabila dalam Dharma Wacana yang saya sampaikan ada yang salah atau menyinggung, baik